Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Thumma amma ba'du. Jemaah sekalian, rahimani wa iyyakum jami'an, walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat walhamdulillahi ala kulli hal. Jemaah sekalian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan, walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan membahas hal yang mungkin juga penting untuk dibahas sebagai selingan tentang pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Walhamdulillah, jamaah haji telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Ya, alhamdulillah. Dan tentu saja salah satu hal yang terjadi tahun ini adalah tidak keluarnya visa furada sebagaimana yang kita ketahui. Dan kemudian salah satu hal yang mengagetkan juga bahwa ada rencana dan sinyal dari pemerintah Saudi bahwa kota haji Indonesia akan dipotong sebanyak berapa Pak ya? 50%. Kalau saat ini katakanlah 200 jutaan, 210 atau 220 juta dipotong 50% berarti berapa itu Pak ya? Kurang lebih hanya 100 juta satu kali musim haji. Dan Indonesia saat ini menempati ranking pertama negara yang paling banyak kota hajinya. Jadi ada 4 negara yang paling banyak kotanya. Yang pertama adalah Indonesia, 200 juta lebih atau 210 kalau nggak salah. Kemudian di bawahnya itu ada Pakistan, hampir 180-an. Kemudian ada India, kalau saya tidak salah itu 170-an. Kemudian Bangladesh di bawahnya, dan berikutnya negara-negara yang lainnya. Nah, kalau kita lihat bahwa selama ini ya daftar tunggunya sampai 50 tahun, 47 tahun. Bisa jadi sampai 50 tahun. Nah, kalau dipotong setengahnya apa yang terjadi Pak ya? Daftar tunggunya menjadi bisa jadi 100 tahun begitu ya. Ini luar biasa. Kalau ini diberlakukan di negara lain, misalkan di Malaysia, saya pernah sebutkan saat ini daftar tunggunya 104 tahun, dipotong 50% menjadi 200 tahun gitu Pak ya. Nah, itu memang satu hal yang juga mengagetkan bagi banyak kaum muslimin. Dan kalau kita lihat memang senantiasa Allah dan Rasulnya ketika menyebut haji itu dengan tambahan narasi di belakangnya, limanis tata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dan telah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, mampu saat ini dengan zaman dulu itu berbeda konteksnya. Kalau zaman dulu yang penting ada biaya, badan sehat, kemudian aman di perjalanan, otomatis langsung berangkat. Dari Indonesia dulu naik kapal. Terakhir naik kapal tahun berapa Pak ya? Bapak-bapak kita dulu atau nenek kita? Tahun 70-an mungkin ya. Ya, terakhir dari Jakarta, Surabaya, kemudian ke Palembang, lanjut sampai 3 bulanan mungkin ya. Dari Jeddah itu jalan kaki, kalau pas nggak ada mobil, Jeddah ke Mekah jalan kaki lumayan Pak ya. Itu kalau kita lihat saat ini kita sanggup nggak seperti itu Pak? Kalau saat ini pakai kapal nggak sanggup, tapi zaman dulu konteksnya sanggup. Tentu saja ini adalah hal yang berbeda, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan telah saya sebutkan juga tentang permasalahan daftar tunggu, yang itu adalah pilihan kebijakan Depak atau pemerintah dalam hal ini, di mana dengan bayar hanya 25 juta kemudian dapat
porsi daftar tunggu untuk menunggu ibadah haji selama kurang lebih antara tadi rentang waktu minimal sampai rentang waktu maksimal 50 tahunan tadi. Dan dana tersebut sebagaimana kita ketahui diputarkan dan diinvestasikan. Ini mungkin menjadi kekagetan bagi sebagian kaum muslimin ketika ada seorang ustadz, beliau adalah seorang ahli juga di bidang ekonomi Islam. Beliau sudah doktor di bidang usul fikih. Dengan landasan ilmu beliau menyatakan bahwa beliau berpendapat haji di Indonesia saat ini sudah enggak wajib lagi. Melihat berbagai macam indikator yang ada dan hal-hal yang bisa dipastikan itu sulit atau tidak bisa dilakukan, maka ibadah haji sudah tidak menjadi kewajiban. Ya, sehingga kan menimbulkan kehebohan narasi seperti ini. Yang menjadi heboh mungkin bisa jadi narasinya hanya ditangkap sebagian atau sebagian salah paham, atau bisa jadi sebetulnya ada narasi yang lebih tepat, wallahu taala alam bisawab. Intinya yang namanya kewajiban itu tetap, itu semuanya sudah mafhum. Tapi yang masalah adalah berbagai macam hal yang menjadi halangan tadi. Yang pertama tadi selama 50 tahun. Saya nggak tahu persisnya di Indonesia 30 tahun berapa begitu ya. Adapun yang kedua, menurut beliau bahwa dana yang dikumpulkan itu tidak sesuai dengan syariat. Ini juga pernah saya jelaskan bahwa dana yang dikumpulkan kemudian berbagai macam hal yang dilakukan itu sebetulnya tidak sesuai dengan syariat dan maslahat. Kenapakah dikumpulkan dana haji? Saya telah menyebutkan. Itu supaya bisa meringankan jamaah haji. Kita positive thinking bahwa pemerintah mengumpulkan dana jamaah haji supaya bisa meringankan jamaah haji dalam bentuk hasil pengembangan dana abadi haji, sehingga haji yang reguler biasa yang harusnya 90-an menjadi hanya kurang lebih 60% saja dari dana pengembangan. Kalau kita positive thinking seperti itu. Dan itu meringankan. Yang kedua, kita juga memandang positif, kalau kita positif bahwa investasi yang dilakukan oleh badan pelaksana haji itu sesuai dengan syariat. Telah saya sebutkan bahwa itu diinvestasikan pada dua instrumen. Yang pertama adalah deposito syariah, bank syariah, dan yang kedua adalah sukuk syariah, surat berharga syariah negara atau sukuk. Dan ini MUI menghalalkan. Tetapi beliau Al-Ustadz Hafizullah, Ustadz Dr. Ewandi, beliau mengharamkan bahwa deposito yang ada tidak sesuai dengan syariat, bahwa sukuk yang ada masih ada masalah di dalamnya. Maka kata beliau, kita berarti tidak boleh mendaftar. Jadi ketika tidak mendaftar, daftar tunggunya juga lama. Kalaupun daftar, maka otomatis konklusi daripada ijtihad beliau adalah haji di Indonesia saat ini tidak wajib lagi. Adapun saya pribadi tetap memandang bahwa ya yang namanya semangat, yang namanya spirit dan niat itu wajib tetap ditekankan. Dan jikalau itu tentang permasalahan deposito dan sukuk, itu ada pembahasannya tersendiri dan itu ranah khilaf para ulama. Dan kalaupun itu kesalahan, itu adalah kesalahan daripada pemerintah. Kecuali bahwa beliau menyatakan itu bisa jadi adalah tolong menolong dalam riba kalau dibawa ke sana, seperti itu Pak ya. Jadi solusinya sebetulnya telah saya sebutkan. Yang paling gampang, pemerintah tidak perlu repot mengumpulkan tabungan masyarakat. Cukup yang mendaftar haji jikalau telah mampu. Katakanlah misalkan biaya real untuk haji 100 juta dengan peningkatan layanan 120-an atau 100 sekian, hanya dibuat satu jenis layanan. Kemudian yang mendaftar tidak perlu menyetorkan uangnya. Cukup pada rekening yang dibuat khusus atas namanya dan dia pegang, dikunci dan disetorkan ke negara hanyalah datanya.
hanyalah datanya. Katakanlah haji satu layanan 120 juta, tidak ada plus, tidak ada yang biasa, sebab haji khusus bagi yang mampu, maka itu akan memutus daftar tunggu sangat luar biasa signifikan. Bisa separuhnya bahkan lebih. Kita bisa bayangkan saat ini, jikalau 170 triliun dikembalikan pada mereka yang daftar haji, kemudian diubah regulasinya, ya barang siapa yang mampu punya tabungan sekian langsung mendaftar dan daftar tunggu, Masya Allah, Pak. Itu akan sangat luar biasa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi ini kita sedikit ulang, sebab banyak masyarakat mungkin yang kaget ketika mendengar fatwa beliau haji sudah tidak wajib. Ya hajinya tetap wajib, tetapi saking sulitnya kata beliau, ya, dan itu menjadikan haji di Indonesia tidak wajib lagi bagi kaum muslimin. Dan adapun saya pribadi menyatakan, ya narasi ini mungkin ya disalahpahami oleh sebagian orang. Yang namanya haji tetap wajib dan spirit serta semangat tetap dikedepankan, berusaha maksimal. Kemudian yang paling tepat kalau regulasi tidak diubah, dia mendaftar pada haji plus. Kalaupun tidak mampu, tidak ada kewajiban bagi yang tidak mampu. Adapun mendaftar saat ini, kemudian sudah tahu katakanlah 40 tahun nunggunya, katakanlah usianya 50 tahun. Kemudian daftar tunggu 40 tahun. Kalau dia mendaftar haji biasa, berarti dia haji asumsinya pada usia 90 tahun. Makanya ada sinyal dari Saudi bahwa Saudi memberikan kritikan sebab yang kebanyakan haji dari Indonesia yang sudah butuh perawatan, dan itu menimbulkan kerepotan sendiri bagi pemerintah Saudi. Jadi harusnya yang haji itu yang mampu, yang sehat, yang kuat, tapi kemudian banyak yang dirawat di sana. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ini mungkin juga sedikit juga menimbulkan banyak atau sedikit keresahan di tengah masyarakat kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi demikian jamaah. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan, silahkan Pak. Tentang lalat tadi. Kemudian tentang haji, ada yang berpendapat sudah tidak wajib, sebetulnya tetap wajib gitu Pak ya. Iya, naam jemaah. Mungkin ada pertanyaan. Di sini para ulama ada dua jawaban tentang masalah badal membadal tadi. Di kalangan para ulama ada yang menyatakan tegas bahwa ini harus dengan wasiat dan ini tidak untuk direkayasa atau dibisniskan. Jadi kalau ada keluarga yang meninggal atau misalkan terhalang karena sebab satu sakit, lanjut usia misalkan, tidak bisa, maka keluarganya membadalkan haji. Kata para ulama demikian, sebagaimana yang terjadi prakteknya di zaman Rasulullah SAW. Adapun membadalkan dengan cara membuka layanan khusus badal, maka para ulama ada yang menyatakan ini sudah keluar daripada konteks di zaman Rasulullah SAW. Ada juga menyatakan hal yang demikian diperbolehkan. Saya pribadi lebih cenderung dibolehkan hal yang demikian. Dibolehkan hal yang demikian untuk badal haji bagi mereka yang terhalang karena sakit atau keburu wafat atau lanjut usia. Dan di Indonesia biasanya konteksnya itu digantikan oleh keluarganya. Kalau porsi tunggunya ternyata meninggal gitu Pak ya, itu memilih biasanya dikembalikan uang. Dan salah satu hal yang positif dari data yang ada, mereka yang minta pengembalian uang setoran haji itu tidak ada yang pernah mengalami masalah, bisa langsung dikembalikan. Itu salah satu hal yang positif juga.
Jadi digantikan oleh keluarganya. Kemudian di sana juga dia bisa mencari orang yang bisa membadalkan. Wallahu taala alam bisawab. Tetapi harus berhati-hati juga, sebab orang yang membadalkan berarti sebelumnya dia telah melaksanakan ibadah haji, dan saat ini memang pengetatan visa. Jangan-jangan kita membadalkan ternyata badalnya tidak dilaksanakan misalkan. Ya, seperti itu. Semoga bermanfaat dan nanti kita lanjutkan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.